kasih Tuhan buat kesempatan yang baik pada hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul setiap pemuda-pemudimu dari GPI Sejabodetabek untuk mengikuti webinar pada hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, biarkan kami boleh bisa menerima setiap isi dan juga motivasi yang akan diberikan oleh pembicara kita Tuhan, Bapak Guru TG Pasaribu ya Bapak, Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan, beliau yang akan membawakan materinya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai webinar kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh dong teman-teman semua bisa dikasih lihat on cam. Ini semuanya tulisan nama doang loh. Cuma beberapa doang yang ada gambarnya. Biar kita juga bisa saling tahu dan juga pembicara kita juga tahu siapa aja nih yang ikut dalam webinar kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau memberitahu nanti di selang dengan pembawaan seminar, teman-teman boleh bisa langsung memberikan beberapa pertanyaan yang akan ditulis di kolom komentar, dan dari BPH akan memberikan dua hadiah berupa voucher pulsa 50.000 untuk pertanyaan yang menarik ya, yang bagus lah menurut Bapak Guru TG Pasaribu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa tulis nanti bisa dilihat dari sama Bapak Guru. Oke. Dan selanjutnya sebelumnya kita memperkenalkan dulu profil dari pembicara kita pada sore hari ini. Bapak Guru TG Pasaribu MBA di usia 58 tahun. Beliau ini masih menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Mark Asia Strategik sejak dari tahun 2009 sampai dengan saat ini sebagai Komisaris Indoboga Sukses Tbk. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Bursa Efek Indonesia selama 7,5 tahun ya, dan pernah menjabat sebagai Direktur Arab Malaysian Banking Group selama 5 tahun, dan sebelumnya berkarir sebagai Vice President Investment Banking di Glenworth Benson Investment Banking London selama 4 tahun, pernah berkarir sebagai Senior Manager di Goldwell Commodities Trade Philippines selama 3 tahun, sebagai Marketing Analis di Swire Group Hong Kong selama 1,5 tahun, dan beliau pendidikan yang ditempuh adalah Financial Management atau MBA program dari National University of Singapore. Jadi teman-teman bisa lihat ya, Amang guru kita ini luar biasa. Jadi teman-teman yang mau berusaha di masa mudanya ini, hari ini adalah kesempatan yang sangat baik, dan juga teman-teman boleh bisa mencatat setiap input yang akan diberikan oleh Bapak Guru kita pada hari ini. Seperti itu. Nah, tiba saatnya saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Guru untuk memulai seminarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, saya berterima kasih kepada seluruh panitia dan juga muda-mudi Sejabodetabek pada sore hari ini atas diberi kesempatan buat saya untuk berbicara mengenai bagaimana memulai bisnis di masa muda. Kita berbicara agak santai saja ya, karena di situasi begini nggak usah perlu tegang. Kita ngobrol-ngobrol seperti talk show aja nih. Anggap ini lagi talk show, kita dengarkan di sini bagaimana berbisnis di masa muda. Nah, yang pertama semestinya kalau kita mau berbisnis itu adalah itu datang dari passion. Ya, pertama datang dari passion atau kita punya keinginan, itu yang pertama sekali dulu. Artinya bahwa apa yang kita sudah alami, apa yang kita katakanlah sudah mengetahui sedikit tentang sesuatu, kita harus
kaitkan dengan pengalaman kita mungkin waktu di sekolah, waktu pernah bekerja, atau waktu pernah membaca beberapa literatur. Terus ada satu passionnya, ada satu apa namanya, kalau passion itu bahasa Indonesianya ya dikatakan semacam angan-angan, ada dreaming bahwa saya pengen sesuatu gitu. Nah dari situ dimulai. Kalau kita memulai sesuatu bisnis harus yang kita tahu dulu, minimal tahu gambaran umum. Contoh ya, gampangnya begini. Kalau saya ingin belajar menjadi teknisi motor, minimal saya pernah mengerti motor itu bagaimana. Saya harus mengerti sedikit, katakanlah mesinnya seperti apa, walaupun mungkin belum begitu dalam, tetapi sudah mengerti sedikit mengenai motor, maka dari situ saya bisa kembangkan pengetahuan untuk bisa membuat sesuatu yang saya kembangkan menjadi satu usaha yang berkaitan dengan motor. Jadi saya karena mengerti motor, maka mungkin saya akan bisa belajar mengenai mesin, mengenai yang berhubungan dengan motor, katakanlah rodanya, atau mungkin aksesoris motornya, atau yang berhubungan dengan motor apa, mungkin olinya, atau mungkin spare part-nya. Nah, bagian atau disebut a part of daripada engine, kita bisa pelajari dan dari situ kita petik salah satu mana yang kita paling suka. Nah, dari situ kita pelajari untuk kita menentukan, katakanlah sektor mana. Ini mungkin di slide saya, slide yang pertama bisa mungkin diklik yang slide A. Di slide A mungkin diklik oleh moderator, iya. Kita di situ tentukan nanti jenis atau sektor dari yang kita mau lakukan usaha. Ya, ini paling mudah gitu dulu. Contohnya kalau saya mau berusaha, saya pengen belajar apa contohnya, apakah motor atau teknis atau mesin atau mungkin IT. Contohnya saya sekarang lagi pengen IT buat aplikasi berhubungan dengan itu, dipahami dan diketahui, maka itu awal cikal bakal untuk menentukan sektor atau field atau bidang apa yang kita mau kerjakan. Jangan langsung pikir dulu nanti berhasil enggak ya, itu next nantinya. Ya. Baru yang masuk ke step yang B-nya. Coba kita lihat dulu nih yang B. Nah, di slide B itu saya coba buatkan satu poin adalah ketika saya sudah menentukan arah, maka saya harus memahami. Saya harus pahami lebih dalam tentang field atau bidang yang saya mau lakukan. Berbagai macam field atau bidang. Seperti tadi, apakah mau teknisi motor, ataukah mau menjadi seorang IT programmer, atau mungkin mau jadi katakanlah jasa services untuk pengiriman barang. Itu kita harus pahami lebih dalam. Setelah kita tentukan arahnya, kita pahami, kita pelajari. Pelajari itu bisa formal, bisa informal. Tidak harus yang formal. Formal bagus, tapi kalaupun tidak formal, bisa dengan informal belajarnya. Banyak caranya. Katakanlah dengan praktek, dengan satu short course atau kursus-kursus singkat, atau mungkin dengan ada beberapa seminar-seminar khusus mengenai sesuatu pengetahuan yang berhubungan dengan tadi bidang yang kita sudah tentukan sesuai dengan pengalaman atau passion yang kita sudah geluti atau lakukan. Itu yang kedua yang kita harus pahami. Jadi jangan nanti memulai sesuatu tidak paham sama sekali terus dia berusaha, jangan. Jadi harus dilakukan seperti itu. Nah, berikutnya di samping itu kita harus dalami pengetahuan-pengetahuan kita yang berhubungan dengan bidang-bidang bisnis yang kita geluti. Katakanlah udah tahu mengenai teknisnya, baru kita mulai belajar nanti mengenai keuangannya bagaimana, mengenai manajemennya. Itu bisa nanti perlahan, walaupun tidak harus formal, informal dalam masa muda ini boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau kita punya pendidikan yang formal pun bagus gitu.
Jadi jangan jadi kendala, wah sekolah saya ini bukan sekolah yang tinggi-tinggi. Saya bukan MBA, atau saya bukan doktor, atau saya bukan S1. It doesn't matter. Apapun sekarang kita ada, kita bisa belajar dengan segala macam informasi, asal kita tekuni dulu. Ya, itu yang poin nomor 2. Nah, berikutnya nanti, baru kita setelah tentukan tadi bidangnya, pelajari apa yang kita sudah pilih, salah satu bidang usaha tersebut, rencana itu ada dalam slide saya, slide C, itu baru kita buat satu rencana. Mungkin slide C bisa diklik ya, teman-teman. Nah, di situ disebut kita buat namanya business plan. Kata orang-orang pebisnis atau orang-orang finance namanya business plan atau satu rencana usaha ke depan. Nah, dalam rencana usaha ini tentu itu panjang, tapi minimal kita buat 1-2 tahun ke depan kita harus ada satu perhitungan. Kita bikin hitungan. Hitungannya di sana nanti akan ada mengenai kira-kira saya akan buat bisnis ini sebelum saya tentukan tempatnya, berarti saya harus hitung produk apa yang saya harus lakukan. Katakanlah produk yang mau dijual itu apa? Katakanlah yang mau dijual itu obat, contoh obat herbal, contoh soal. Berarti kalau saya jual obat herbal, di mana saya akan buka tokonya, berapa besar tokonya, kemudian juga nanti berapa modal saya ke sana, dari mana saya harus beli bahan bakunya, kita harus pikirkan semuanya ini di awal, bikin dulu coret-coretannya. Ini namanya perencanaan usaha. Dibuat yang simple aja, tapi direncanakan. Berarti saya harus sewa tempat. Kalau saya sewa berapa mahalnya per tahun. Kemudian peralatan apa yang saya perlukan ke sana, peralatan kantor, atau peralatan-peralatan pendukung usahanya, peralatan-peralatan lainnya, katakanlah. Terus apakah perlu saya teman bekerja atau 1-2 orang jadi karyawan saya atau partner saya? Kalau perlu itu bagaimana mengenai gajinya? Coba hitung-hitungan dulu katakanlah. Nah setelah itu kita membuat produk ini nanti kita beli dari mana bahan bakunya. Kalau kita jual katakanlah obat herbal, kita beli dari mana herbalnya ya? Nah kalau kita beli berapa harganya ya? Nah, terus ketika buat pengolahannya, berapa banyak biaya mengolah supaya menjadi obat yang siap dijual ya. Nah, ini semua dibuat di atas kertas dulu, supaya tahu nanti arah usahanya mau diarahkan kemana. Seperti itu. Itu poin yang ketiga yang kita harus buat. Nanti saya akan arahkan bagaimana menentukan arah pasar. Tapi ini lebih kepada rencana supaya tahu nanti berapa besar permodalannya. Terus kemudian apakah sudah siap nanti mengenai tempatnya di mana, biayanya, SDM-nya, katakan bagaimana ini orang-orangnya. Belum kita masuk ke penjualannya, nanti next. Tetapi dalam perencanaan ini, perencanaan permodalan, kemudian kita akan menjual katakanlah berapa banyak nanti ini dalam 1 bulan, mulai dengan porsi berapa banyak, kira-kira nanti kita akan jual ke daerah mana, itu kita akan buat nanti dalam perencanaan ini. Nah, bagian daripada rencana usaha atau bisnis plan ini, itu nanti akan disupport oleh beberapa data. Data-data nanti kita lihat dalam slide-slide berikut ya. Saya coba buat ini seringkas mungkin, karena saya dikasih panitia waktu hanya 30 menit ya. Nah, baru masuk dulu ke slide yang D, yang berikut. Slide yang berikut. Nah, untuk menentukan nanti rencana usaha ini, maka kita lakukan sedikit yang namanya market research. Atau buat satu penelitian pasar atas produk yang kita sudah pilih, yang akan kita jual, katakanlah, atau yang kita akan produksi seperti obat herbal tadi. Nah, kemana pasar yang kita akan sasar? Kira-kira kan begitu. Bikin sedikit penelitiannya. Katakanlah, obat ini cocok untuk apa ini? Untuk orang yang muda,
atau untuk perempuan, atau untuk dengan apa namanya culture budaya-budaya yang seperti apa? Apakah cocok ini budaya Chinese, budaya Melayu, budaya bule, contohnya. Kemudian juga harga yang akan disasar ini, harga herbal yang kita akan lakukan itu kira-kira harga yang menengah bawah, menengah, atau menengah atas. Supaya kita tahu menyasar nanti tempatnya. Contoh nih herbalnya, mau disasar, obat herbal itu yang dicari adalah untuk orang-orang milenial. Contohnya, supaya mereka tambah cantik, tambah kinclong, tambah ganteng, contohnya cowok-cowoknya. Ini dikasih, karena sekarang lagi musim pandemi, kita coba jual yuk, bikin satu create something product. Contohnya, supaya nanti kita bisa jualannya. Nah, sasaran ini harus dilakukan sedikit market research-nya. Untuk apa? Menentukan nanti produk itu di mana kira-kira kumpulan atau daerah customer yang kita sasar. Contohnya kalau milenial yang kantongnya tebal atau yang tipis. Nah, itu dibagi-bagi lagi. Nah, milenial ini yang cewek atau yang cowok atau dua-duanya. Jadi nanti tahu kita menentukan atau buka tokonya di daerah di mana pasarnya itu atau calon customer-nya itu membuka toko. Jadi contoh nih, kalau kita mau sasarnya di milenial, jangan kita buka tokonya katakanlah di daerah pegunungan yang di sana yang sudah banyak orang pensiunan. Nanti nggak laku karena di sana orang-orang pensiun, wah nggak laku obatnya di situ. Carinya di mana? Cari di mana komunitas-komunitas milenial, contohnya yang pasarnya pasar yang kelas menengah. Nah, ini berapa banyak mau disasar? Nah, ini kita harus lakukan dan itu nanti dimasukkan di dalam bisnis plan yang tadi, yang di dalam poin yang di atas tadi, yang C itu. Supaya tahu kita nanti menentukan. Nah, dengan adanya market research ini, baru kita tahu menentukan di daerah mana kita akan buka tempat usaha kita dan pasar yang kita sasar. Itu. Jadi kita lebih dekat ke calon customer, itu lebih bagus. Jadi contohnya kita buka toko, kalau pasarnya katakanlah anak muda, yang kita sudah lakukan research atau survei, disitulah kita buka dekat-dekat toko kita. Dan arahan sasar pasar kita ke sana. Nah, mengenai cara memasarkan itu nanti ada caranya. Konvensional atau lewat media sosial atau dengan lewat cara-cara yang lain, itu adalah urusan yang lain. Itu nanti ke strateginya kalau itu ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke poin yang selanjutnya di sana, poin E. Ya, setelah market research ini ada yang kita harus lakukan. Contohnya yang di sebelah kiri ya, yang agak hijau nih tulisannya. Di layar saya katakan ada bahwa perlu kita buat yang namanya jaringan. Kita harus buka jaringan, networking. Nah, saya contohnya punya jaringan saya dengan siapa? Mungkin melalui family, keluarga, melalui teman-teman, melalui relasi-relasi bisnis yang sudah pernah, melalui mungkin jaringan-jaringan, katakanlah sekolah-sekolah atau apa namanya teman-teman sekolah yang dulu kita bikin jaringan-jaringannya, atau melalui jaringan teman-teman di Biro Pemuda, contohnya. Itu jaringan harus dipakai semaksimal mungkin dengan tujuan positif, akan memudahkan kita mencari resources. Katakanlah, saya butuh orang yang pintar membuat IT punya program. Kira-kira dari siapa saya cari ya? Mungkin karena saya punya jaringan, gampang saya cari. Tinggal saya browsing teman-teman saya, katakanlah ke grup-grup orang-orang IT, teman-teman yang pernah satu sekolah. Ada nggak yang bisa bantu saya? Atau ada orang nggak yang lagi nganggur? Aku butuh satu orang nih, orang IT. Buat satu, saya punya aplikasi program. Nah, dari situ cepat kita bisa memperolehnya. Ya. Berikutnya lagi nanti adalah dari jaringan ini pun kita bisa untuk memudahkan pemasaran. Saya udah punya produk nih. Produk saya ini adalah health
medicine, katakan tadi obat herbal. Kalian bisa bantu nggak? Pasarkan nih. Lewat jaringan lebih mudah diperkenalkan sehingga lebih cepat kita menyasar customer. Nah, jaringan atau networking itu perlu kita bina dan kita jaga dengan baik dan kita cluster. Jaringan itu kita cluster nanti. Ada kan jaringan kita, jaringan katakanlah religius, biro pemuda. Tapi ada saya jaringan daripada teman-teman sekolah. Ada jaringan-jaringan family. Kita bikin klaster-klasternya. Jadi ketika kita nanti mau membuat sesuatu aksi, program, mudah kita pakai jaringan ini. Ya, dari situ poin mengenai jaringan sangat penting. Nah, dari jaringan ini pun kita bisa memperoleh nanti, wah saya butuh modal tambahan ini, saya butuh modal tambahan, perlu pembiayaan, atau perlu bahan baku, atau saya perlu pembelian barang-barang, katakanlah supplier, perlu mencari mitra kerja. Lewat jaringan bisa terbuka. Siapa tahu nanti lewat jaringan itu kita perlu butuh partner bisnis, kata ada yang bawa nih, mau chip in modal. Saya bawa nih modal nih, tertarik nih saya dengan investasi bisnis kalian. Medicine herbal, contoh ya. Nah, bisa aja nanti datang orang, dia bawa. Nah, lewat itu sangat digunakan. Nah, berikut adalah, trik berikutnya itu adalah, bukan hanya jaringan, tapi kita bagaimana membuat ide yang kita buat tadi produk itu, kita ciptakan produknya, membuat sesuatu ide yang bisa kita jual. Jadi tidak sekedar menjual, tapi yang kita ciptakan itu adalah sesuatu, katakanlah medicine herbal atau obat herbal, tapi yang punya nilai tambah. Beda dengan herbal-herbal yang lain gitu. Katakanlah herbal lain itu udah biasa, udah umum. Orang bilang, wah itu mah produk umum, di mana-mana, di supermarket juga banyak, di mana-mana, di pasar tradisional banyak. Kita harus ciptakan sesuatu produk walaupun herbal, tapi ada satu nilai tambah yang membuat orang, membuat customer apabila memakai atau membeli produk kita merasa dia, oh ini something new, have added value to me. Kira-kira begitu. Ada sesuatu nilai tambah yang membawa sesuatu positif buat saya. Nah, itu harus kita kreasi, harus kita buat. Berarti perlu di sini inovasi. How to sell your idea. Ya. Jadi ide-ide kita itu kita kemas, kita packaging, kemudian kita sell, kita jual. Produk plus ide, tercipta satu added value, kemudian kita marketingkan, ini akan membuat orang tertarik. Ya, di situ nanti yang namanya how to sell your idea with unique product. Ya, itu harus kita lakukan. Produk itu harus ada ciri khasnya, kekhususannya gitu loh. Contoh nih, kita punya kafe, contoh kafe sederhana, namanya kafe TGP, ya. Ada produk yang unik di sana kami buat. Uniknya apa? Ada satu produk di sana namanya ayam goreng bawel. Bebek goreng bawel. Itu unik. Gak ada di mana-mana namanya ayam bawel. Ini hanya contoh. Kenapa kita sebut ayam bawel? Orang jadi penasaran. Kok jualnya ayam bawel? Ada apa sih? Padahal ada kata-kata di sana. Kenapa kita sebut ayam bawel? Karena ayam yang kita potong, yang kita jual itu adalah ayam yang benar-benar bawel. Kalau bawel berarti ayamnya sehat, enggak ayam yang sakit. Sehingga kita bilang, kenapa disebut ayam bawel? Kita pilih ayam-ayam yang bawel. Sehingga ayam ini bahan bakunya ayam yang sehat, kita goreng, kita bakar dengan satu unik punya sambal-sambalnya, hanya laku. Kira-kira itu contoh. Ada uniqueness of product. Nanti kita bisa buat inovasi produk-produk apa lagi. Nah, kalau kita create katakanlah herbal medicine, mesti ada uniqueness-nya. Bukan sekedar berbeda, bukan sekedar tampil beda, tapi ada added value di dalam keunikan produk kita itu. So you think large, ya.
Harus berpikir kita luas nanti. Walaupun memulai usaha tidak harus dari yang besar, tapi your thought, pemikiran kita harus memikirkan sampai pikiran panjang, kita pakai dengan sedemikian inovatif. Sehingga kita membuat adalah, I will sell my idea to market. Ya, kira-kira begitu nanti caranya membuat produk atau sesuatu jasa yang kita mau jual. Ya. Berikutnya lagi adalah tentu kita harus buat namanya persiapan-persiapan dasar. Persiapan dasar adalah dalam slide saya berikut di F. Ada persiapan dasar lagi supaya nanti ketika kita berusaha itu tidak diganggu oleh keamanan, tidak diganggu oleh aturan-aturan. Sekarang sangat mudah membuat satu perizinan untuk UMKM atau usaha mikro. Sangat mudah, ada perizinan satu atap. Nah, kita harus bikin atau urus yang namanya basic business license. Artinya harus ada izin dasar daripada usaha kita. Buatlah PT, walaupun kecil, PT-nya nggak ada masalah. Tapi ketika kita membuat produk nanti, produk kita itu adalah jual atas nama PT X, katakan, kita urus izinnya supaya kita nanti bisa lakukan mass marketing. Jadi pemasaran secara besar-besaran atau pemasaran secara viral atau apapun, kita tidak di-sue. Kita tidak dituntut oleh pihak-pihak lain mengatakan, wah dia jual usaha, jual produk, jual jasa tanpa izin. Jangan sampai. Tidak mahal pengurusan izin. Tapi banyak orang berusaha sekarang nggak ada izin-izinnya. Nah, itu harus kita pikirkan ya, nanti ke sananya. Nah, selanjutnya, bahwa setelah kita lakukan itu, kita buatlah nanti sesuatu perhitungan usaha di dalam bisnis plan yang tadi. Kita harus persiapkan satu modal kita, minimal modal untuk 1 tahun ke depan. Jadi kita harus bisa mengambil yang namanya perhitungan resiko. Memulai usaha tidak harus untung langsung, tidak harus rugi langsung, tidak. Itu ada tahapan-tahapannya. Tapi jangan takut rugi, jangan takut untung. Buat perhitungannya. Perhitungan ini kita buat tadi dalam bisnis plan yang sudah tajam. Kita perhitungkan, contoh, kalau saya buat produk ini, saya berpikir 1 tahun ke depan, saya hanya memasarkan, walaupun tidak untung yang besar, tapi saya harus siapkan modal kerja saya, modal untuk operasional saya, modal untuk investasi saya 1 tahun ke depan. Contohnya, seperti biaya sewa ruko atau biaya sewa tempat 1 tahun. Modal operasional saya 1 tahun. Modal untuk karyawan 1 tahun. Terus kemudian adalah belanja-belanja untuk bahan bakunya katakanlah untuk 6 bulan. Nah, baru siap dah. Kita mulai. Kita kerjakan gitu ya. Saya yakin kalau kita lakukan dengan tadi poin-poin dari atas sampai dengan titik ini, itu biasanya 70-80% itu sukses. Asal dibuat dengan teliti dengan baik. Ya. Nah, tidak cukup dengan modal. Kita juga harus lakukan namanya dalam slide berikut dalam poin G. Poin G ya, udah ada modal, terus kita buat, walaupun modalnya tidak besar-besar ya, tapi harus diperhitungkan. Jangan nanti begitu masuk mulai, waduh, nggak cukup modal nih. Enggak. Minimal 1 tahun ke depan persiapkan gitu loh. Anggap 1 tahun kamu tidak memperoleh gaji dari usaha itu. Harus mampu. Kira-kira begitu kalau mau berusaha. Ya. Nah, dalam poin G ini, kita harus fokus. Coba masuk dalam slide yang G ya. Ya. Kita harus fokus. Dan kita harus hard work, kerja keras. Kita harus kerja keras. Kalau kita karyawan biasa, biasanya kan kita cuman kerja jam 8 masuk, jam 5 pulang. Itu karyawan. Kalau mau jadi entrepreneur atau menjadi pengusaha, apakah itu pengusaha pemula ataupun pengusaha yang sudah mapan, itu tidak mengenal lelah. Minimal 12 jam kita harus kerja. Bukan berarti kalau jadi pengusaha jadi berleha-leha. Oh tidak. Tetapi
Kita yang mengatur waktu kita. We manage our time. We manage our program. Tapi waktu itu harus kerja keras. Fokus. Jadi nggak sekedar, contohnya aku mau berusaha nih, mau bikin pabrik herbal. Herbalnya bahannya apa? Katakanlah bahan bakunya dari serai. Kemudian apa lagi? Dari kayu manis bahan bakunya. Terus apa lagi? Bahan bakunya dari andaliman. Contohnya. Kan nggak ada tuh bahan baku andaliman, serai, cengkeh, apalagi dari cinnamon. Olah deh itu, bikin sesuatu herbal medicine. Contohnya, oh ini obat untuk apa nih? Untuk menguatkan daya tahan tubuh sehingga terhindar dari COVID 2023. Contoh. Gak ada masalah. Tapi hard work, kerja keras and fokus. Jangan bercanda-canda kalau bisnis. Jangan sampingan. Itu yang bikin banyak orang gagal berusaha. Once you choose, you want to be entrepreneur, you should be work hard. Ya, hard working is a key. Focus on your business. Harus fokus, ya. Kerja keras. Kalau sudah sukses, nanti kita hanya memakai orang. Just you manage your employee, manage your staff. Anda duduk-duduk mungkin di pinggir Danau Toba, baca-baca web, lihat laporan, santai sedikit. Sudah ada di sana orang-orang manajer-manajer yang sudah profesional, yang kita sanggup gaji mereka, bayar mereka, kita boleh santai sedikit. Tapi bukan berarti tidak fokus. Kita lebih kepada think strategik. Berpikir strategi kan nantinya. Fokus kalau berusaha dengan produk yang kita sudah create, pasarnya kita sudah tahu sasarannya, kemana harus kita sasar, bagaimana cara memasarkannya, lewat jaringan mana, itu kita buat semuanya fokus, lakukan. Mudah-mudahan itu akan bisa masuk ke tangan. Nah, memulai bisnis itu nggak perlu dengan modal yang besar sekali, atau harus yang udah besar-besar, tidak perlu. Walaupun itu boleh. Tapi kalau yang namanya pemula, masa muda, mulai dari yang kecil, nggak apa-apa. Dari yang kecil dulu. Nanti itu bertahap dia akan mulai meningkat, ada inovasi baru. Dari situ akan berkembang terus. Your business akan naturally growth. Sesuai dengan bisnis planmu tadi, kamu arahkan kemana. Untuk 1 tahun akan mencapai goal setting yang mana ini. Tujuan saya 1 tahun ke depan, penjualan saya berapa banyak nih. Tahun kedua kemana? Tahun ketiga kemana? Tahun keempat mau buka cabang tidak? Terus tahun ke-5 kemana? Kira-kira begitu. Nah, produknya juga demikian. Apakah cukup 1 produk, 2, 3? Contoh herbal kan. Herbal itu banyak jenisnya. Ada yang buat supaya segar, untuk nyeri otot. Ada yang buat untuk supaya tidak flu and pilex. Ada yang membuat supaya mereka menjadi kelihatan bersih atau kulitnya halus. Itu kan banyak produk-produk, walaupun itu adalah produk turunan daripada herbal. Tapi dibuat satu nilai tambah. Create something inovatif, produk lagi. Mungkin awalnya 1 produk. Tapi bertambah lagi setelah ada pasarnya, nanti dari customer needs, dari clients, itu akan ada inputan buat kita. Ada masukan, dia akan bertanya, kok jualnya cuman herbal yang rasa andaliman sih? Emang nggak ada herbal rasa cengkeh? Emang nggak ada herbalnya yang rasa, katakan apa lagi? Rasa tales, contoh. Itu kita nanti ada inputan di pasar sambil jalan. Nah, seperti itu ya. Mulai dari yang kecil, tetapi fokus, nanti bertahap akan bertumbuh. Seiring dengan pengalaman di pasar, itu akan berkembang dan kita akan membuat arah bisnis kita semakin terarah lagi dan semakin tajam arahnya. Nah, berikutnya lagi adalah setelah itu kita akan berpikir bahwa saya kapan mulai bisnis ini? Apakah saya jalankan sendiri atau saya bermitra dengan teman? Gitu ya.
Kalau memulai bisnis nggak perlu banyak-banyak orang. Nanti terlalu banyak otaknya, terlalu banyak kepalanya diskusi. 1, 2, maksimum 3 orang kalau bermitra cukup. Kalau memulai sesuatu. Ya. Karena kenapa? Karena nanti belum tentu fokus semuanya. Bukan berarti melarang yang banyak gabungan, bukan. Tetapi pengalaman saya dan pengalaman beberapa yang sukses di dalam bisnis, di awal itu tidak perlu banyak-banyak bermitra di awal-awal. Nanti setelah mulai berjalan, itu bisa ada mitra tambahan, mitra partner yang lain. Supaya kenapa? Kita bisa mengarahkan, membuat passion kita. Karena belum tentu passion saya dengan passionnya mitra saya searah. Nah, memilih mitra, memilih teman berbisnis, itu harus hati-hati. Harus yang benar-benar searah dan ada namanya chemistry-nya. Ada chemistry-nya, ibaratnya itu adalah namanya chemistry itu ibaratnya itu kayak apa ya? Kayak tinta dengan bolpen itu searah, saling mengisi. Ada tintanya, ada bolpennya, kalau dipakai bisa menulis sesuatu. Kira-kira begitu. Jadi expertise, pengalaman daripada calon-calon teman-teman ini kalau mau bergabung berbuat usaha, searah mereka tentang tadi bisnis plan dan goal settingnya. Ada goal setting, ada sasaran tembak yang kita harus sasar. Kita mau sasar pasarnya sampai berapa besar, kemudian juga berapa produk, penjualannya berapa banyak. Nah, ini harus dilakukan ya di situ. Nah, kira-kira itu yang menjadi poin yang boleh saya sampaikan hari ini. Nanti saya serahkan lagi ini kepada moderator, silakan kalau ada tanya jawab, silakan bebas, freely to ask. Tapi yang berhubungan dengan pembicaraan ini dulu. Silakan, saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Natalia. Thank you. Baik, gimana teman-teman? Udah mulai terbesit untuk membuka usaha? Boleh teman-teman menulis di chat box ya untuk pertanyaan yang nantinya akan saya bacakan dan nanti Bapak Guru akan menjawab. Gimana? Baik Pak, ada yang bertanya? Pertanyaannya? Dari Keisha GP Cibinong. Saya Keisha dari GP Cibinong izin bertanya, bagaimana cara mengetahui peluang usaha yang sangat menguntungkan bagi kaum milenial, apalagi di zaman pandemi ini? Terima kasih. Wow, iya. Pertanyaan yang sangat sulit ini. Sangat sulit. Oke, pertanyaan ini langsung dulu atau mau kumpulin 2-3 pertanyaan? Oh baik. Atau masih kalau 2-3 bisa saya langsung jawab. Mungkin kumpulkan dulu, mungkin kalau ada 3 atau 5, ini 1 round pertanyaannya, baru nanti saya jawab. Ini pertanyaan pertama, oke, fine. Dari Kesia, bidang usaha dalam pandemi apa? Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya kembali karena kita akan buka 3 pertanyaan yang akan nanti dijawab oleh Bapak Guru. Kita tunggu ya. Baik, sambil menunggu saya jawab dulu ya, sambil menunggu pertanyaan. Oke. Boleh Pak. Kesia, ini pertanyaanmu sangat bagus. Bidang apa untuk milenial pada saat pandemi begini? Nah, ini memang kalau ditanya Profesor Doktor hari ini pun mungkin belum tentu bisa jawab ini sekarang ya, karena sangat sulit. Tapi kalau saya melihat begini, bahwa bidang yang sekarang ini kita lihat dengan keadaan ini adalah, pertama adalah bidang yang ada relevansinya dengan kesehatan. Kalau dia produk, berarti ada hubungan relevansi produk itu dengan kesehatan. Bisa medikalnya, bisa alat-alat supporting kesehatannya, bisa yang membuat katakanlah bagian daripada alkesnya itu sendiri, dan juga bisa dengan supporting alat kesehatan itu ya. Obat, herbal, seperti yang tadi katakan. Dan yang ada juga dengan teknologi. Teknologi katakan aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai di dalam mensupport produk itu. Contoh, bisa aja kita tidak ahli membuat produk katakanlah herbal, tapi kita ahli di bidang aplikasi. Nah, aplikasi ini kita bisa buat menjadi aplikasi tempat orang jualan
yang berhubungan dengan herbal. Jadi bukan aplikasi umum, tapi kita buat adalah specialized for herbal application. Contoh gitu kan. Kita buat seperti itu sehingga ketika ada orang punya herbal atau punya obat, aplikasi kita yang dipakai oleh mereka dipilih. Gak perlu semua orang memakai aplikasi kita. Tapi kita sasar tadi market segment yang kita mau ambil. Nah, berhubungan dengan IT tadi, application apa yang kita pakai. Mungkin itu ada aplikasi, oh saya pintar membuat aplikasi, tetapi mungkin bagian dari aplikasi itu kan akan ada di sana delivery-nya, pengiriman barangnya, ada pembayarannya di sana, ada pick up point. Contohnya seperti reseller. Reseller kan bisa aplikasi dibuat reseller. Tapi reseller boleh banyak, yang menjual barang-barang boleh banyak, tapi aplikasinya kita yang create. Nah, ini contoh dalam keadaan seperti ini bisa dipikirkan oleh kaum milenial ini. Karena milenial kan senangnya sekarang IT minded kan, lebih ke IT segala macam, ya nggak apa-apa. We do aplikasi seperti itu, tapi mesti tadi ada uniknya, ada fokus daripada aplikasi yang kita buat, spesialisasinya katakan, saya mau buat ini, aplikasi katakanlah, kalau Anda mau jual obat, herbal, alkes, ini loh aplikasinya, saya buatkan freely, contoh, mungkin freely-nya pada saat 6 bulan pertama. Setelah itu nanti dari sana kita punya network, kita punya market, dari situ nanti kita bisa ambil, dari mana kita peroleh keuntungan? Dari customer yang membeli barang itu juga nanti. Atau ada komisi yang kita ambil dari pedagang yang menjual barang medis atau alat-alat kesehatannya. Itu contoh ya, banyak hal. Tapi itu contoh untuk Kesia. Silakan. Mungkin ada next question. Oke, baik. Ada lagi ya, Pak? Dari Octavia, GPI Depok. Pak, izin bertanya, bagaimana kita sebagai pemilik usaha menentukan apakah usaha yang dikerjakan tetap dilanjutkan atau ditutup saat produk yang ditawarkan tidak terjual atau memperoleh kerugian? Terima kasih. Oke, produk tidak terjual. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi, Pak? Saya bacakan ya, Pak. Ya. Baik. Dari Lilis GPI Cilegon. Pak Guru, saya mau bertanya, tadi Bapak bilang bisnis juga jangan disampingkan. Nah, sementara saat ini usaha kecil ini adalah sampingan saya. Dan pandemi saat ini membuat usaha saya goyang menuju gagal atau tidak laku. Jadi sebaiknya apa yang saya lakukan, Pak, diteruskan atau dengan sedikit putus asa atau saya sudahi? Terima kasih. Ya, baik. Oke. Ya, ada lagi yang ketiga ya? Yang mana lagi ini? Oh ini, ada lagi nih dari Johannes. Ya Pak, dari Johannes Manalu. Dari Joni, apa ini Joni? Dari GPI Sektor 1 Sidang Mutiara, Taman Palem. Oh, Saya kalau di mau musim bertanya pandemi sama- sekarang, strategi apa yang harus dilakukan untuk menjaga persaingan ya? Upaya yang kita lakukan untuk menjaga persaingan. Baik, ada 3 pertanyaan ini, kita coba dulu nih ya Natalia ya. Baik Pak. Oke, Octavia tadi produk karena tadi produknya adalah bagaimana kalau tidak terjual gitu ya. Dalam saat seperti ini apakah kita mau tutup atau mau bagaimana? Nah, begini. Nah, itu tadi saya katakan adalah kita harus buat satu penelitian atas produk kita tadi. Nah, waktu di launching produk itu mungkin produk yang dijual itu dulu adalah produk yang biasa-biasa, yang kurang nilai tambahnya. Artinya produk itu produk yang sangat gampang dibeli di pasar. Kita jalan ke pasar induk atau ke pasar tradisional itu mungkin banyak. Sehingga orang tidak terlalu tertarik menjual yang kita, membeli yang kita jual. Kecuali dikasih diskon besar-besaran ya. Nah, ini mungkin harus diteliti lagi. Bisa saja produk itu di repackaging. Ada namanya produknya itu di repackaging ya. Dicoba diulas lagi, mungkin akan ada sesuatu nilai tambah
yang kita tambahkan, apakah dari packagingnya, atau mungkin dari konten daripada produk itu yang kita harus sedikit inovatif, sehingga membuat produk yang lebih baru, di renewal. Jadi produk itu di renewal lagi, dari basic product, dibuat lagi inovatif produk. Itu dicoba dulu, seperti itu, jangan langsung ditutup. Tapi produk itu mungkin perlu diperbaiki. Ibaratnya mungkin desainnya, atau mungkin rasanya, atau mungkin coloringnya, atau mungkin juga cara pemasarannya yang kurang pas. Jadi sasaran yang akan dicapai tidak pas atas produk itu. Contoh ya, kalau saya mau jual katakanlah mobil Mercy, saya jadi sales Mercy. Kalau saya datang kepada pasar-pasar induk, pasar-pasar tradisional, mungkin tidak laku, nggak ada yang melihat mobil Mercy saya. Tidak pas pasarnya. Saya mungkin harus pergi ke mall-mall yang high class. Karena di sana mungkin tempat ngumpul orang-orang berduit. Contoh. Atau mungkin saya harus buka jaringan di mana orang-orang yang high class yang saya harus masuk. Katakanlah saya harus masuk mungkin ke executive club. Atau business club. Rotary club. Contoh. Di situ orang-orang pengusaha, di sana saya tawarkan Mercy. Contoh ya. Bukan Mercy-nya yang salah. Tapi kadang-kadang bukan produk kita yang salah. Tapi pasar sasarannya yang kurang tepat. Sehingga menjadi tidak laku. Itu coba ya Octavia, jangan putus asa dulu. Ya, coba dulu lihat pasarnya, cara sasarannya, dan packaging produknya. Nah, untuk Lilis tadi, berbisnis tapi tidak fokus. Artinya bisnisnya seperti mau gagal. Karena mungkin bisnisnya sampingan gitu. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kita fokus aja berbisnis, fokus nih, belum tentu langsung berhasil. Apalagi sampingan. Jangan harap kamu akan banyak berhasil. Jangan harap banyak berhasil. Kita harus buat, seperti yang tadi saya katakan, bila penting jam kerja kita untuk bisnis itu melebihi daripada karyawan, 12 jam, 13 jam. Every time we talking about business. Walaupun itu tidak formal time, tidak harus di kantor, tapi di mana-mana kan kita bisa business discussion gitu loh. Memikirkan. Kita berjalan kemana, lihat, wah langsung mikir kita, wah cocok ini tempat pasar baru. Ketemu ke pesta, kita lihat, wah bisa nih buka jaringan di sini saya untuk buka jaringan pemasaran produk saya. Pas nih orang-orangnya, karena saya mau jual apa? Saya mau jual apa? Yang mau jual adalah katakanlah aksesoris pesta. Pas nih kalau pesta begini, contoh. Jadi coba fokus. Jangan putus asa. Pandemi ini katakanlah, ini mungkin ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menabur. Ada waktu untuk panen. Ada waktu sakit. Ada waktu berduka. Ada waktu bersuka. Ada waktu tidur. Ada waktu bangun. Jangan putus asa. Pandemi ada waktunya. Sekarang bersiap, fokus. Lihat produkmu. Lihat pasarmu kembali. Dan coba keadaan pandemi begini, mulai lihat, buat penelitian tentang bisnis, kenapa gagal? What's something wrong? Kenapa ini? Apa ada salah atau tidak? Ya kan? Nah, itu contoh. Nah, untuk Johannes tadi pertanyaannya nih, bagaimana menghadapi persaingan usaha? Waduh, ini persaingan ini susah ini. Persaingan itu persis seperti di sekolah. Persaingan itu seperti di sekolah. Pertama, persaingan di kelas. Persaingan antar kelas, dan persaingan antar sekolah ada juga, dan persaingan antar negara. Jadi persaingan itu harus dilihat luasannya. Persaingan di mana yang kita harus buat? Persaingan di satu daerah, satu regional, atau satu negara, ini harus dilihat. Karena strategi untuk memenangkan pertandingan dalam persaingan bisnis itu, semakin besar pasarnya, semakin sulit untuk membuat satu strategi persaingannya. Artinya harus semakin ketat kita membuat strateginya. Contoh, kalau saya bersaing hanya di level kecamatan menjual produk, beda cara saya untuk membuat bersaing di level satu
katakanlah wali kota satu kabupaten. Karena persaingan-persaingan kelasnya beda-beda dan jumlahnya mungkin akan lebih banyak semakin besar pasarnya. Nah, untuk itu strategi harus dibuat. Pertama adalah services atau jasa yang kita keluarkan, apakah sudah sesuai dengan permintaan pasar atau kebutuhan pasar yang kita sasar. Kedua, kita lihat cara memasarkan. Apakah sudah tepat? Ya. Yang ketiga, pricing yang kita buat. Pricing atau harga tidak selalu harga murah yang membuat orang laku, tidak selalu. Harga itu adalah harus ada tautannya dengan kualitas atau manfaat added value produk itu. Jadi kalau kita punya produk, kadang-kadang orang bukan justru kalau saya mau beli obat, contoh saya nih. Kalau saya mau beli obat, kalau obat itu murah, malah saya takut. Waduh, kok murah banget obatnya? Saya berpikir, ini jangan-jangan kualitas obatnya ini sembarangan, ini tidak yang berkualitas. Kok murah banget? Tunggu dulu. Nggak ada obat yang lebih bagus lagi. Contoh, karena saya mau ambil manfaat dari apa yang saya mau beli. Jadi, price atau harga itu harus sebanding dengan manfaat. Nah, ketika kita mau bersaing, kita harus buat jasa, service, atau produk yang saya tawarkan ke orang, apakah manfaatnya itu sudah sepadan dengan harga yang saya jual atau saya tawarkan. Jadi jangan takut dengan harga, tapi manfaatnya yang kita harus tambah. Sehingga orang mengejar produk kita. Sedikit lebih mahal, tapi dilihat manfaat lebih banyak, orang akan kejar. Contoh kafe kita, Kafe TGP, dikelilingi puluhan kafe. Tapi di antara seluruhnya itu, kafe kita paling mahal harganya, beli ayamnya. Ayamnya 25.000, 25.000 kotoran sepotong, kecil. Tapi di pinggir-pinggir ada yang jual 15.000, ada yang jual 10.000, udah berikut nasi. Datang lagi Kentucky jual 10.000, udah nasinya sama kentangnya lagi. Semua banting harga. Tapi strategi kita apa? Kita kasih kenyamanan, kasih services, ada added value. Tapi customer berjubel ke kita, ke mereka sedikit. Itu contoh persaingan. 7 tahun sudah kafe, terus buka. Sementara saingan kita di kiri kanan, udah silih berganti, tutup, buka, ganti-ganti. Apa yang membuat itu? Your market, your product uniqueness, your strategy, your services, itu harus ada di sana. Kira-kira begitu ya? Oke, saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Mungkin kalau masih ada pertanyaannya silakan. Baik, terima kasih buat 4 masih pertanyaan ada? pertama ya. Ini ada 4 pertanyaan kembali, Pak. Ya. Dari Vicky Kece Sinaga. Selamat sore Bapak Guru, saya Vicky Sinaga dari GP Lembah Pujian. Sekarang ini sedang ada tren cryptocurrency atau yang kita kenal sebagai Bitcoin. Menurut Bapak Guru, apakah ini termasuk peluang usaha dan apalagi banyak informasi positif maupun negatif tentang hal itu? Apakah itu sejalan dengan firman Tuhan? Terima kasih. Lalu dari Agnes Novita Samosir, di sini dia bertanya bagaimana cara untuk bisa fokus di dalam usaha tapi tetap bekerja karena modal usaha saya dari gaji saya sebagai karyawan, bagaimana cara memanage Pak Guru? Terima kasih. Ya. Selanjutnya dari Markus dari Grogol. Saya Markus dari GP Grogol. Pak izin bertanya, kebetulan saya mau usaha ikan cupang dan bimbel gitu. Pertanyaannya, apakah unit usaha skala kecil ini perlu adanya metode branding? Terima kasih. Dan terakhir ya Pak, dari Yusuf, GP Cipendawa. Selamat sore Pak. Bagaimana cara UMKM kecil di tengah pandemik ini tetap berjalan dan tidak low profit, dan bagaimana meningkatkan mental untuk pemula usaha yang terdampak COVID? Terima kasih Pak. Oke. Usaha UMKM di tengah pandemik COVID, tidak low profit. Iya. Bagaimana meningkatkan mental pemula usaha? Oke. Dari apa ini Yusuf?
Yusuf ya. Baik, baik. Oke, pertanyaan cukup menarik dan sulit-sulit ini pertanyaannya. Wow, ini mestinya pertanyaannya ke para konglomerat ini yang udah besar. Tapi fine, it is a interesting question to you. I will share ya. Saya punya experience dan saya punya expertise. Pertama tadi, untuk Vicky, pertanyaan mengenai Bitcoin atau cryptocurrencies ya. Jadi begini, cryptocurrencies and Bitcoin itu adalah satu saya katakan mata uang digital yang diciptakan oleh para konglomerat dan para pemain pasar yang besar. Dan itu bukan nilai tukar yang bisa dipakai, dan itu adalah nilai tukar secara awang-awang. Artinya itu adalah nilai tukar secara digital yang bukan diproduksi oleh negara tertentu. Ya, tidak diproduksi oleh negara tertentu, dan itu hanya dibuat sementara bid over oleh para yang namanya bandar besar, atau disebut itu market syndicate. Ada market syndicate yang besar antara bank-bank besar, pengusaha-pengusaha besar yang dananya miliaran dolar, menciptakan pasar seperti jual beli, menciptakan harga. Tetapi endingnya ini semua akan hancur. Ketika harga itu sudah tinggi dan banyak peminatnya, yang menciptakan harga ini mereka akan keluar menjual semua, dibeli oleh masyarakat di seluruh dunia. Mereka sudah menikmati keuntungan, market itu nanti akan pelan-pelan redup, habis. Saran saya adalah, karena cryptocurrency atau Bitcoin itu tidak punya underlying produk, tidak punya underlying bisnis. Beda dengan saham. Kalau saham, ada underlying-nya, berarti usahanya. Kalau dia punya usaha, dia menerbitkan saham, berarti saham ini adalah refleksi dari usahanya. Kalau Bitcoin, itu tidak ada refleksi daripada usaha apapun. Itu hanya diciptakan atas permintaan demand supply saja, tanpa ada underlying-nya. Jadi dikatakan, oh ini nanti akan naik, akan turun. Hati-hati. Yang bermain di situ dari sekarang, saya katakan sebelum mengalami rugi banyak, you get out. Tinggalkan cryptocurrency, tinggalkan yang namanya Bitcoin, jangan coba-coba. Sebelum kamu banyak rugi, mendingan beralih kepada a real business product. Ya, itu. Jadi kalau dikatakan apakah ini sejalan dengan firman Tuhan, saya katakan kalau kita bicara ke sana adalah karena itu bukan real product, hanya produk bayangan. Artinya itu hanya mata uang maya-maya. Kita perjualbelikan, berarti di sini kalau ada orang yang untung di situ, berarti lawannya yang rugi. Kalau ada yang rugi, lawannya yang untung. Jadi seperti gambling, bahasa kasarnya ya. Saya katakan kurang sepadan dengan firman Tuhan, kurang sepadan. Yang namanya cryptocurrency and Bitcoin. Ya, karena di situ tidak ada barang real yang kita beli. Kalau kita beli emas, ada emasnya. Kita beli emas physically. Kalau kita beli saham, ada fisiknya. Kalau kita dirikan perusahaan, ada modalnya di stok, keluar saham mewakili uang yang kita store, nilai perusahaannya. Ada barang, ada underlying bisnisnya. Ya, itu maksud saya. Kalau yang nanya kripto, tidak ada underlying bisnisnya di situ. Hati-hati ya, hati-hati. Sebelum banyak nanti mengalami kerugian, mendingan beralih kepada yang lain. Nah, yang berikut tadi, Agnes, tadi katanya harus fokus bisnis. Sekarang dia karyawan sambil berbisnis. Oke, nggak apa-apa. Coba. Tetapi usahakan di dalam bisnis itu, sambil kamu karyawan, ada orang yang fokus membantu kamu. Ada asistennya. Atau ada mitra kerjanya yang fokus mengerjakan pekerjaanmu itu. Itu sama halnya dengan kamu karyawan, tapi setengah hati mengerjakan pekerjaanmu di kantor. Kerjamu di kantor itu mungkin kualitasnya akan kurang baik. Walaupun kamu kerja, tapi setengah hati. Mungkin selesai, tapi kualitasnya nggak bisa
kualitas yang good quality. Mungkin banyak errornya, mungkin telat reporting lah, typo lah, salah ketik, salah ini dan itulah, kurang terverifikasi lah. Mungkin selesai tapi tidak dengan satu hasil yang memuaskan. Pelan-pelan yang pemula itu, kalaupun tidak total kamu tinggalkan karyawan, ada orang yang artinya fokus salah satu teman bisnismu di dalam usahamu itu. Sambil kamu mungkin nanti pelan-pelan bergeser sampai kamu sudah mulai ada marketnya, fokus kembali ke bisnismu. Seperti itu caranya, ya. Nah, Markus nih, waduh punya ikan cupang nih. Kenapa enggak ikan mujahir ya? Ada ikan cupang sama bimbel ya. Oke. Saya pikir sih begini. Kalau ikan cupang semestinya kan dia lebih kepada komoditi ya, produk umum, general product. Komoditi itu sama dengan beras. Ya beras, ya mau diapain lagi? Udah beras, udah begitu. Dipotong padi dari Samosir, ya begitu aja. Bawa ke Jakarta juga tetap aja itu padi dari Samosir. Sama ikan cupang dari laut, dari danau sana, sama aja. Tapi caranya adalah bagaimana kamu membuat ikan cupang itu, katakanlah dari sisi brandingnya dan packagingnya mungkin. Mungkin bukan untuk dipelihara saja, tapi mungkin kamu adalah added value-nya adalah lebih kepada penggunaan ikan cupangnya. Buat apa? Katakanlah, buat mungkin di sana ikan cupang ini bukan sekedar ikan, tapi ini adalah ikan penghilang stres. Jadi jangan bilang lagi ikan cupang, ganti namanya. Ganti namanya, jangan pakai ikan cupang. Rebranding namanya, di rebranding. Tapi ikan penghilang stres atau ikan apa namanya? Create something new. New name about your product, tapi di situ ada added value. Bukan sekedar memelihara di akuarium, tapi ada. Kenapa saya akuarium? Orang melihat ikan saya ini tahu nggak kata? Tadinya dia lapar, langsung begitu lihat ikan saya ini langsung kenyang. Contoh gitu. Jual, uniqueness-nya itu apa? Melihat ikan langsung kenyang. Jadi kamu jual bagi orang-orang yang ngekos, yang duitnya pas-pasan. Kalau kamu ngekos nggak ada duit, lo pelihara ikan gua, ikan kenyang namanya. Kenapa? Pulang kantor nggak ada duit, lihat aja ikan lo kenyang, beneran. Nggak percaya, beli. Nah, kayak gitu ya. Itu, coba itu, Markus ya. Bimbel, bimbingan belajar, yes, oke. Asal bimbingan belajar ini adalah tadi sasar pasar yang kamu ambil. Jangan bimbingan belajar yang sudah banyak di aplikasi di market. Katakanlah orang searching bimbingan belajar ada gratis-gratisan di aplikasi di aplikasi di dunia maya ini. Orang kan bilang, ngapain saya beli dari Markus Bimbel? Di sini banyak yang gratis kok, yang udah ada education free contoh. Nah, create something boleh bimbel, tapi fokus untuk bimbel apa? Apa yang kita mau belajarkan di sana, bimbingan belajarnya? Untuk target apa gitu? Coba, bukan tidak bisa. Lakukan sesuatu yang unik, yang tidak umum lagi, tetapi ada sesuatu yang membuat orang, iya ini ada sesuatu yang saya ambil dari sini. Ada fokus yang diambil, bukan hanya bimbingannya, tapi memang di dalam bimbingan itu ada arah yang kita mau sasar. Seperti itu. Tentu kalau bimbel kamu bisa pakai aplikasi ya. Aplikasi zaman sekarang coba aja buat aplikasi sedemikian rupa, mudah, supaya lebih banyak market yang disasar. Nah, terus pertanyaan terakhir tadi dari Yusuf ya, UMKM tadi ya. UMKM tadi bahwa bagaimana cara UMKM kecil ini di tengah pandemi tetap berjalan. Oke, semua memang sekarang usaha terkena imbas daripada pandemi ya. Saya lihat bukan hanya UMKM, tapi juga perusahaan besar untuk survive ya. Artinya kita sebagai orang Kristen yang beriman tetap berdoa. Itu pasti. Itu adalah dengan iman. Tapi iman tanpa perbuatan kan juga pada hakikatnya disebut mati. Nah, kita harus berbuat. Sambil kita sudah berdoa, sambil pikirkan mengenai strategi. Jadi ada strategi pandemi. Kalau pandemi begini sekarang berarti orang di rumah, orang hati-hati, orang tidak keluar, orang menjaga jarak, orang menambah imun, apalagi ya. Nah, dekatkan produkmu terhadap apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Jadi
Produk itu kan bisa dibuat, contohnya tadinya nih, contoh. Saya jual ayam. Karena lokasi di sini sambalnya enak buat mereka, agak pedas-pedas asam. Karena marketnya adalah banyak orang Melayu. Sukanya asam-asam pedas. Ternyata setelah 5 tahun, lokasi saya digusur, ditempati oleh orang-orang bule. Banyak penghuni sekitar orang bule. Nah, kalau saya bertahan dengan ayam sambal pedas, sementara pasar yang saya harus masuki sudah berubah, yang datang bule tidak suka dengan pedas, tapi suka ayam. Tetap basicnya, bahan bakunya ayam. Tadi saya punya ayam bawel, mungkin saya rubah namanya, bukan lagi ayam bawel, tapi mungkin saya buat namanya, saya rubah sedikit. Ayam bawel bule, mungkin saya buat begitu namanya. Karena sekeliling saya sudah bule, sambalnya saya buat lagi tidak menjadi pedas, tapi sedikit agak sedikit plain apa namanya? Plain itu, polos. Rasanya agak polos, sedikit manis, poros. Saya dekatkan dengan citra rasa bule. Makanya bawelnya bule, supaya orang bule datang dia akan mikir, loh kok bikin ayam bawel bule, emang ada apa? Datanglah itu si bule, dia coba. Why he tried? Oh, it's good, fantastic. Langsung dia bilang, aku mau beli yang ini, ayam bawel bule. Contoh. Seperti itu strateginya UMKM. Kalau kamu punya produk di tengah, coba create something. Jangan berdiam diri dengan produk yang sudah ada. Harus berani berubah. Berani berubah untuk perbaikan mendekati customer needs and economic situation. Mudah-mudahan coba. Silakan saya kembalikan lagi kepada Natalia. Please. Ini pertanyaan terakhir ya Pak, untuk gelombang yang terakhir. Ada 4 pertanyaan ya Pak. Ya. Dari Yolanda, GPI Pospel, ingin bertanya, jika kita ingin memulai usaha, apakah kita lebih baik terlebih dahulu memperluas nama brand kita tanpa memikirkan keuntungan, agar dikenal oleh banyak orang dan bisa mencapai target? Dan yang kedua Pak, dari Yusuf udah tadi. Maaf. Dari yang kedua Petrus Irfan, GP Taman Mini. Saya ingin bertanya Pak Guru, apa saja hal yang harus diperhatikan dan dihindari dalam memulai usaha bagi pemula untuk meminimalisir peluang kegagalan, Pak? Ketiga, dari Indah Sidabutar, GP Simpruk, ingin bertanya sebagai seorang yang ingin terjun di dalam dunia bisnis, pasti ada banyak rencananya yang ingin direalisasikan, Pak. Apa saja yang perlu dipertimbangkan sejak awal agar bisnis bisa berjalan dengan baik dan direncanakan selain mempunyai modal yang cukup? Mohon kiranya diberi masukan dan arahan, Pak. Dan yang terakhir dari Andreas Simanjorang, GPI Depok. Pak, membahas mengenai usaha Tokopedia dan Gojek melakukan merger dan melakukan IPO dan dengan kode GOTO. Apakah itu adalah peluang yang baik untuk investasi jangka panjang? Yang terakhir mungkin ingin investasi kali ya Pak. Ya. Baik, oke pertanyaannya. Wow, jadi melebar kemana-mana ya. Ya berat Pak. Apa sih? Jadi melebar kemana-mana. Jadi ya, fine. Oke, thank you. Ini menarik nih Yola. Tadi Yolanda mengatakan dia mulai bisnis, apakah kita langsung membuat brand dulu, baru nanti keuntungan kerugian segala macam. Jadi begini, keuntungan kerugian memang itu adalah risiko pengusaha. Brand adalah bagian dari strategi, ya. Brand itu bagian dari strategi marketing kita dan membuat yang kita branding itu adalah harus ada dulu produk. Produk uniqueness-nya ini yang kita branding. Supaya terbentuk di sana image di masyarakat atas produk kita. Jadi harus kita tahu keunggulan daripada produk kita itu. Kalau ditanya, apa sih keunggulan produkmu? Kok getol banget sih jualan contohnya? Apa yang sih keunggulannya? Kita harus tahu dibandingkan dengan produk orang. Masing-masing pasti punya keunggulan sendiri-sendiri waktu dia menjual. Seperti orang asuransi. Kita tanya asuransi, semua punya unggulan masing-masing.
Tapi dia akan tunjukkan sesuatu keunggulan dia dibanding yang lain dari mana saja. Ini yang di branding. Artinya itu branding itu adalah memframing. Ibarat foto itu dibuat frame-nya. Sehingga orang fokus, dibuat frame, terlihat cantik, bagus, fokus. Dia tidak melirik lagi kiri kanan, tapi terbentuk pola pikirnya atas produk kita di frame. Ya, kayak foto kan di frame, hanya kita lihat dalam bentuk frame-nya aja. Hanya yang Tunggu sebentar, ada kesalahan teknis. Maaf teman-teman, kita masih menunggu dari kediaman Pak Guru. baik. Baik Pak. Sorry, tadi di sini ada gangguan listrik sedikit. Jadi kita coba reconnect. Baik, Ya, boleh kedengaran dilanjutkan, ya? Pak. Ya, Kedengaran ya Natalia ya? kedengaran Pak, baik. Oke, oke. Ya, sebentar. Ya, sorry. Tadi ada, udah turun ya? Udah, jangan pakai punya. Sorry. Sebentar, tadi ada terganggu gangguan listrik. Orang AC itu kali korslet. Nah, baik. Tadi pertanyaan mengenai branding. Saya katakan adalah brand adalah bagian daripada strategi pemasaran. Jadi sebelum kamu branding, jangan sampai salah produk supaya nanti orang menjadi tidak salah. Branding penting, yes. Tetapi jangan terlalu fokus branding sehingga kita tidak jualan, ya. Jualan tetap sambil paralel. Jualan, tunjukkan kita punya uniqueness produk, brand itu perlahan-lahan akan tercipta. Brand itu tercipta, selalu dibuatkan, seiring dengan pemasarannya akan tercipta branding. Memang betul itu branding akan ada, tapi jangan sampai salah. Once you brand, tapi produknya tidak sesuai dengan branding, itu sangat sulit untuk merubah. Untuk membalikkan itu sulit. Jadi hati-hati, nge-branding harus tetap ada satu uniqueness produk dalam branding itu, sehingga mereka mengingat, begitu dengar produk, contoh kayak teh botol, brandingnya dia apa? Apapun makanannya, pokoknya minumnya teh botol. Dia nge-branding di situ kan, pokoknya teh botol. Dia tidak salah, karena dia tidak bisa bersaing dengan minuman lain. Pokoknya orang ingat makan, ingat teh botol. Itu yang dia brand sama dia. Tapi udah siap dulu produknya. Produknya dia ada tehnya, teh rasa apa, teh kotak, contoh ya. Ya, itu dia. Buat Petrus tadi, Petrus, usaha pemula dengan minimum modal segala macam, ya minimum modal nggak apa-apa. Modal bisa dicari sambil berjalan bisnisnya. Jadi katakan modal itu boleh, yang penting kita percaya dulu, yakin atas produk itu dan fokus. Modal sedikit nggak apa-apa, mulai yang sedikit. Nah kalau sudah mulai jualan, biasanya itu akan ada satu putaran modal. Walaupun tidak langsung untung. Tapi ada dana yang diputar, nanti itu pelan-pelan modal bertambah.
bisa kita pinjam dari teman, udah berani minjem. Contohnya orang tidak mau kasih, udah saya pinjam deh. Karena saya sudah punya jualan ini, saya bisa bayar kok dari cicilan jualan saya. Pinjam modal namanya hutang. Ibaratnya dalam perusahaan itu ada hutang, pinjaman. Apakah pinjaman dari bank, pinjaman dari orang, pinjaman dari teman, nggak ada masalah. Boleh. Atau mungkin ada orang membawa modal, ekuitas namanya. Tanpa perlu dikembalikan, tapi bagi dividen, bagi keuntungan sama-sama. Tinggal kita pilih, mau pakai modal bentuknya, modal ekuitas atau modal hutang. Ada dua cara kan? Jadi nggak usah khawatir, yang penting tajam bisnis planmu, market risetmu sudah benar, produkmu sudah ada yang unggul, mari kita kerjakan mulai dengan modal sedikit. Itu akan jalan. Ya, seperti itu. Buat Indah tadi mengenai apa tadi Indah nih? Modal juga ya. Buat Indah tadi masa modal juga sih Indah tadi pertanyaannya. Di situ disebut tadi mengenai modalnya terbatas. Indah hampir sama dengan Petrus nih pertanyaannya nih ya. Gak ada masalah. Udah terjawab mengenai modal ya. Jangan khawatir modal. Modal itu bisa kok. Yang penting kalau kamu punya produk sudah ada dan kamu punya rencana bisnisnya jelas, kita bisa ajak orang. Saya punya rencana ini proposal. Seperti Biro BPH nih. Kalau mau bikin acara seminar, bikin Natal kan dibawa proposalnya kan. Nah itu bisnis plan-nya dibuat. Udah ada penelitian pasarnya, udah ada rencana produknya, rencana investasinya berapa, rencana modal dibutuhkan, pasar yang akan disasar. Dibuat, mungkin orang membaca juga lewat networking. Saya punya proposal bisnis, ada yang mau join dengan saya enggak? Itu mungkin orang datang. Enggak sulit sekarang cari modal, ya. Baik. Andreas, tadi Tokopedia, Toko Gojek merger. Wah, ini jadi beda ini lari, tapi enggak apa-apa lah. Saya jawab sedikit. Menjadi GoTo. Mereka merger itu dua raksasa. Karena kenapa? Bersaing mereka sendiri-sendiri itu akan berdarah-darah terus. Karena pasarnya sama. Market yang disasar sama, biayanya 2 kali, investasi 2 kali, daripada 2 kali biaya dibuang. Di sini promosi Gojek, Tokopedia, bersaing, mendingan kita gabung aja deh katanya. Ini bisa-bisa saja, tapi saya mau katakan perusahaan ini perusahaan rugi. Mungkin 3-5 tahun ke depan perusahaan ini masih akan rugi. Tidak akan ada dividen karena investasinya masih triliunan. Jadi kalau Anda mau berinvestasi, mau beli sahamnya, itu adalah oleh karena demand orang aja, bukan karena perusahaannya untung. Kalaupun Anda mau berinvestasi, hati-hati. Kalau mau masuk di situ, di GoTo sekarang hati-hati, lihat dulu. Karena perusahaan ini, Tokopedia dengan Gojek, itu berdarah-darah. Dia punya cash flow. Keuangannya berdarah-darah. Udah triliunan uang itu terus keluar. Karena mereka belum untung sampai sekarang. Walaupun besar, tapi itu belum untung. Jadi kalau mau masuk investasi di sana, saya katakan hati-hati. Kalau mau coba sedikit saja, tapi hati-hati. Karena belum tentu 5 tahun ke depan dia untung. Ya, karena dia memerlukan waktu yang sangat panjang. Itu mengenai Tokopedia sama dengan Gojek. Tadi pertanyaan apa lagi yang terakhir? Mungkin itu yang terakhir ya. Masih ada lagi? Sudah. Baik. Terima kasih buat Pak Guru untuk penjelasannya dari setiap pertanyaan, sangat memasuk ya inputnya buat teman-teman ya. Jadi tidak ada salahnya untuk kita yang masih muda ini untuk berbuka usaha. Karena itu sangat baik, apalagi di masa pandemi ini. Baik teman-teman. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri webinar kita pada sore hari ini. Di akhir pujian saya minta dengan hormat Bapak Guru untuk berdoa. Di akhir pujian ini ya Pak, menutup doa. Kita akan kembali angkat pujian. Saya rindu untuk teman-teman boleh bangkit berdiri di tempat masing-masing.
Kita mau sama-sama berdoa. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib, yang kudus. Sore hari ini kami berterima kasih bagimu Bapa, atas pertolonganmu bagi kami, seluruh kaum pemuda, Biro Pemuda Sejabodetabek dan pembina-pembina daripada Biro Pemuda Sejabodetabek berkumpul melalui webinar ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, apa yang kami diskusikan, bicarakan adalah sebagian daripada pengetahuan, hikmat yang kami peroleh darimu Bapa. Ajar kami Tuhan punya pengetahuan, pengertian, karena kami ingin Tuhan bertumbuh dengan pikiran yang Tuhan berikan supaya kami pakai menjadi pikiran yang sehat, menjadi seorang pengusaha-pengusaha muda, menjadi seorang yang sukses, dan kami nanti tetap pakai apa yang kami pakai dapat peroleh daripada kesuksesan ini, dari usaha ini, menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan semua pemuda-pemudi Sejabodetabek, baik yang sudah berusaha, baik yang akan mencoba, baik yang sedang belajar, baik yang akan bermitra, semuanya kami serahkan bagimu Tuhan. Berikan kami dorongan, kepercayaan, keyakinan. Ajari kami berbisnis, ajari kami berusaha yang benar, yang menjadi usaha memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga menjadi usaha yang baik di kalangan masyarakat. Terima kasih Bapak. Berkati semua panitia yang sudah jerih lelah untuk mengorganize daripada webinar ini. Berkati mulai dari ketua, sekretaris, pembina, semua tim project, dan semua supporting. Bahkan seluruh yang sudah terlibat di dalam acara ini Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kiranya ajar kami menghitung hari-hari kami yang baik, supaya kami tidak lupa hidup kami ini milik Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Webinar ini kami tutup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau foto dulu ya. Oh, Pertanyaan tadi
Oke, mohon maaf sebelumnya. Kita akan mengumumkan kuisnya. Jadi Bapak Guru, dari sekian pertanyaan tadi, 2 pertanyaan Pak yang menurut Bapak sangat baik, pertanyaannya sangat luar biasa. Boleh Pak? 2 ya. Iya Pak, 2. Yang paling bagus, yang paling sulit ya kalau saya lihat sekarang ini, pertama nomor 1 itu Kesia tuh tadi pertanyaannya paling bagus. Oke, Kesia. selamat untuk Kesia. Iya, iya. Yang kedua Pak? Iya. Kedua tadi ini yang karena dia apakah bagaimana produknya untuk tidak terganjal segala macam tadi. Lilis Cilegon. Lilis. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi yang pertama. 2 aja ya? Iya, 2 aja Pak. Dua. Iya, 2 aja. Ya, dapat sih. Selamat buat Keisha dari Cibinong dan Lilis dari Cilegon ya. Nanti akan dihubungi BPH. Ya, terima kasih. Semoga jadi para entrepreneur muda nanti semua sukses. Tadi saya lihat ada Pak Pendeta Douglas. Terima kasih Pak Pendeta udah hadir tadi. Ada juga tadi Pak Pendeta Elia tadi. Terima kasih sudah bergabung tadi. Ya. Pak, kita foto bareng dan juga teman-teman. Pak Elia tadi, sama tadi ada Pak pimpinan lagi, siapa lagi tadi ya? Saya nggak sempat lihat semuanya. Ya, tapi sempat tadi Pak Elia tadi ya, terima kasih ya. Sama Pak Pendeta yang lain mungkin yang saya nggak lihat. Silakan. Baik, ya. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, boleh on cam. Kita mau sesi foto-foto. Ada 3 slide ya, teman-teman. Sebentar. Dah. Sabar, senyumnya ditahan. Oke, baik. Hitungan 1, 2, 3. Sebentar, Pak. Oke, 1. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Sekali, 2 kali lagi ya, sekali lagi. Sebentar. Lagi yuk. Untuk slide kedua. Ini Petrus gak ada gambarnya kah? Ya, saya juga. Oke, 1, 2, 3. Baik. Terakhir ya teman-teman. Oke, yang terakhir. Banyak yang nggak on cam tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikutin webinar hari ini. Terima kasih Kak. Ya, sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Tuhan memberkati. Thank you. Terima kasih ya Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Amin. Semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. God bless you. Halo Kak Marisa. Ini di belakang layar. Mbak Indah sudah buta. Ya boleh sapa-sapa, salam-salam sebelum ditutup. Mudah-mudahan nanti ada lagi next lanjutan seminar, mudah-mudahan nanti ada lagi kita buat yang berikut seri. Oke, baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Guru. Bang Iwan, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa nonton cover YouTube GP Depok 1.
Enggak. Biar- Nggak ada yang mau keluar nih. Ya keluar lah. Selamat ulang tahun Bang Tanto. Jadi kacamata baru Bang Tanto. Udah lewat ah. Cie jadi ketua. Cie naik jadi ketua. Selamat ya, Bang. Main ke kandang roda. Udah keluar, malu kita sektor 3 ah. Jangan lupa nonton cover di YouTube GPI Depok 1 ya. Promo. Iya, nanti di-subscribe. Masih keluar ini. Mantap, Pak. Teman-teman nonton ya cover Youth GP Depok 1, subscribe, Oke. like, comment, Mantap, and share. thank you. Jangan lupa like, unlike, subscribe, unsubscribe. Nanti di siapa itu? Oh ya.